wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmi Fadillah dari kelas Manajemen A 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai peramalan permintaan. Peramalan atau forecasting merupakan perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Adapun tujuan dari peramalan ekonomi ini adalah untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan jangka panjang maupun jangka pendek. Peramalan permintaan sendiri atau forecasting demand merupakan suatu usaha bagaimana kita memprediksi tingkat permintaan terhadap suatu produk-produk yang kiranya nantinya akan terrealisasikan dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan peramalan ekonomi. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan peramalan secara makro mengenai kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melakukan peramalan ekonomi mikro mengenai permintaan ataupun penjualan dari industri atau perusahaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menentukan teknik apa yang akan kita gunakan dalam peramalan tersebut. Seperti yang kita ketahui, teknik dari peramalan itu terbagi menjadi dua, ada teknik kualitatif dan ada teknik kuantitatif. Jadi kita sisa memilih teknik manakah yang akan kita gunakan. Untuk teknik peramalan kualitatif itu sendiri, dia lebih mengarah pada pendapat atau intuisi manusia, sehingga untuk data-data historisnya tidak begitu penting. Sedangkan untuk teknik kuantitatif, dia lebih mengarah atau mengandalkan data-data historis dalam proses peramalan. Nah, dari kedua teknik ini, ada beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam peramalan. Yang pertama ada yang namanya metode analisis deret waktu atau biasa disebut dengan time series. Dalam time series ini mempelajari mengenai deret waktu baik secara teori yang menaunginya ataupun untuk melakukan peramalan atau forecasting. Nah, dalam analisis deret waktu ini, nilai-nilai suatu variabel disusun berdasarkan perhitungan hari, minggu, bulan, kuartal, ataupun tahun. Yang kedua ada yang namanya proyeksi tren. Dalam proyeksi tren ini adalah bagaimana cara kita memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual ataupun dengan analisis regresi. Nah, dalam proyeksi tren ini terdapat 3 model, yaitu model regresi linier, model laju pertumbuhan ekonomi dengan persentase konstan, dan estimasi laju pertumbuhan. Nah, untuk rumusnya sendiri, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Dalam proyeksi tren sendiri, kita dapat memasukkan musim atau beberapa produk yang tergantung musim dengan rumus seperti ini. Berikutnya adalah rata-rata bergerak atau moving average. Nah, dalam moving average ini, nilai-nilai yang diramalkan dari deret waktu dalam periode tertentu seperti tanggal atau hari, bulan, kuartal, ataupun tahun, dan sebagainya, itu sama dengan nilai rata-rata dari deret waktu dalam periode terdahulu. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada gambar di samping. Berikutnya adalah penghalusan eksponensial, yang merupakan suatu rata-rata tertimbang dari nilai-nilai aktual dan nilai-nilai yang diramalkan dari deret waktu periode T. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya tentang kriteria penentuan metode peramalan. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan metode apa yang akan kita gunakan dalam melakukan peramalan? Yang pertama berbicara mengenai biaya persiapan dan manfaat apa yang kita peroleh dalam penggunaan biaya tersebut. Yang kedua, berbicara tentang jangka waktu pengambilan keputusan. Yang ketiga, berbicara mengenai periode peramalan atau periode dalam melakukan peramalan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat, berbicara mengenai tingkat akurasi yang kita inginkan dalam peramalan. Yang kelima, berbicara mengenai kualitas dan ketersediaan data di lapangan. Yang keenam, mengenai tingkat kerumitan dalam hubungan yang akan kita ramalkan. Nah, itulah tadi beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan metode apa yang akan kita gunakan dalam peramalan. Jadi itulah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai peramalan permintaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.